bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Terjadi ini. Terjadi. Bahkan di TNI pun terjadi. Investasi besar-besaran ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Silakan lihat apa yang ada pada diri saudara-saudara sekalian. Bisa pulpennya, bisa sepatunya, bisa jam tangannya, bisa kacamatanya, bisa HP-nya, ada produk asing. Menjuap pembuat undang-undang. Saya tanya, gimana caranya? Alah, Bapak Pangkostrat, orang nggak tahu aja. Mana ada undang-undang yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bicara seperti itu. Waktu itu saya masih Pangkostrat. Iya kan Pak? Saya diajak, alah Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Mana ada undang-undang di Indonesia yang nggak pakai duit katanya. Yang perlu diwaspadai bahwa Tiongkok telah meratifikasi Undang-Undang Internasional UNCLOS 82. Maka di situ sudah dibuat 6 pulau oleh Tiongkok. Yang tadinya seonggok karang, yang tidak diakui sebagai pulau. Kalau itu sudah jadi pulau dan meminta itu diakui sebagai pulau, saya ingat dengan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita pernah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu model lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten, dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu itu tahun 2014, dalam keluarga, istri dan anak saya, strata akademi paling rendah adalah saya. Saya dengan istri saya kalah, dengan kedua anak saya kalah. Pada saat itu anak saya sedang mengambil S2 juga di UI, Psikologi Industri. Jadi kalau ada diskusi, lihat di rumah gitu, udah pausan aja, nggak nyambung. Soal akademik nggak nyambung gitu kan. Akhirnya saya gimana caranya saya mau kuliah lagi, lama banget kan. Akhirnya saya ngasih kuliah di sini. Begitu pulang, Pak Eugen, kamu kan mahasiswa, dosen saya sekarang. Saya dulu sama-sama kamu. Oh, selesai sudah sekarang. Gitu. Akhirnya dari sini sekarang saya bersyukur sudah 41 universitas, mulai dari Aceh sampai ke Maroke saya sudah ini. Dan UI udah yang ketiga kali Pak ya, yang ketiga kali di sini. Dan pada saat saya diminta dalam rangka meladani perjuangan para pahlawan, saya langsung katakan after saya siap. Kenapa? Karena memang dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang 300 tahunan, diawali dengan seorang pemuda, Dr. Sutomo, yang mendirikan Budi Utomo karena merasa prihatin dan perjuangan yang panjang bersifat kedaerahan untuk mempersatukan anak bangsa ini. Dan setelah 20 tahun dari 1928 yang disatukan bukan orang lain, pemudanya, dari para mahasiswanya. Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Tidak melihat Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, tidak. Satu. Yang besar mengayomi yang kecil menghormati yang besar. Bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Jawa, rakyatnya paling banyak kan Jawa, bukan. Tapi diambil dari bahasa tempat Gurindam 12 di Pulau Penyengat, yang kecil, untuk sebagai pemersatu. Itulah sebenarnya lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Maka begitu pemudanya melaksanakan bersumpah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, ada energi sosial yang dikembangkan, merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati nggak bisa di Malaysia, tidak bisa di Singapura, karena mereka takut mati. Iya, betul. Kalau saya latihan sama-sama dan sebagainya, nggak ada apa-apanya. Tetapi orang Indonesia, siapapun dia, pasti mengalir darah kesatria dan patriot. Pasti itu. Nah, sekarang saya adakan sayembara. Kenapa dibilang patriot? Tolong carikan saya, adakah satu suku saja dari ribuan suku di Indonesia ini yang tidak punya tarian perang? Angkat tangan, saya kasih bonus 50 juta. Yang pertama. Yang kedua, adakah satu suku saja di Indonesia, di Nusantara ini, yang tidak punya senjata? Yang saya tahu di Aceh senjatanya kecil, disembunyikan, makin ke timur makin besar senjatanya, tapi punya jadikan senjata. 50 juta juga. Dan yang kedua, orang-orang yang patriot itu, dia tidak usah disuruh kalau lihat yang lemah. Ada yang angkat meja di sini, keberatan 2 orang, apa yang dilakukan? Apa? Bantu. Nggak ada bahasa lain kan? Dari sebanyak-banyak membantu. Membantu itu dari naluri. Sebagai seorang patriot melihat yang lemah, kewajiban dia membantu, nggak lihat strata. Itulah sebenarnya gotong royong. Nah, yang ketiga, carikan selain bahasa Indonesia gotong royong, bahasa Inggris kek, bahasa Arab kek, bahasa Itali, bahasa mana, kalau ada 100 juta.
Nggak ada. Itu karena lahir dari ini. Makanya ditetuskanlah merdeka atau mati. Para pemuda bergotong royong. Hanya perlu waktu 17 tahun. 17 tahun untuk mengusir penjajah. Dengan senjata seadanya melawan senjata paling modern. Jadi itulah makna betapa strategisnya para pemuda. Dan perjalanan bangsa pun sampai dengan reformasi juga sekarang para pemuda kan, mahasiswanya kan. Makanya saya bilang ya saya siap, walaupun agak grogi sedikit gitu kan, di hadapan para presiden kan gitu kan. Gitu. Maka saya mengambil judul mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus gotong royong? Ya, membangun bangsa ini, mendirikan bangsa ini pun, merebut bangsa ini dengan gotong royong. Harus dilakukan dengan gotong royong. Dan sebenarnya materi saya, solusinya ada di lagu tadi. Lagu tadi sudah selesai semuanya. Perjuangannya mulia kan itu. Kenapa harus bangsa pemenang? Karena ini. Tahun ini jumlah penduduk sudah 7 miliar 464 sekian. Biasa 7 miliar. Tapi kalau lihat perkembangan penduduk, tahun 1800 jumlah penduduk baru 1 miliar. Lawrence Smith mengatakan seperti itu. Untuk mencapai 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Untuk mencapai 2 miliar. Tetapi setelah 2 miliar pada tahun 1930, untuk mencapai 3 miliar ditambah 1 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. 130 tahun, habis itu 15 tahun, 12 tahun, dan sejak tahun 2011 jumlah penduduk 7 miliar, Lawrence mengatakan untuk mencapai 8 miliar diperlukan waktu hanya 6 tahun. Jadi tahun depan selamat datang 8 miliar. Biasa saja, penduduk makin banyak nggak ada masalah, makin ramai dunia ini kan gitu. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwa daya tampung bumi ini hanya 3-4 miliar. 3-4 miliar. Itu kan teori. Kan gitu, itu kan teori. Mana buktinya? Bukti kalau dunia ini sudah sesak atau orang hidup normal sudah tidak bisa normal lagi, kecuali kita-kita yang ada di sini ini. Setiap hari 41.000 anak lebih meninggal dunia, atau 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia. Anak-anak bukan orang dewasa, kalau orang dewasa biarin aja udah takdir dia. Tapi anak-anak ini karena kemiskinan, kelaparan, kesehatan buruk. Semua data ini bisa dipertanggungjawabkan. Data-data ini. Ya kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, bicara di sini kan ngeri-ngeri sedap gitu. Dari sini lahirlah sebuah teori nantinya. $7 miliar pada 2011 ini sangat riskan karena ada teori Thomas Malthus 1879 yang mengatakan bahwa percepatan penduduk seperti deret ukur dan pertambahan makanan seperti deret hitung. Sudah terbukti ini. Penduduk bukan hanya memerlukan makan, tapi energi pun dia perlukan. British Petroleum mengatakan bahwa kalau tidak ada ditemukan sumber yang luar biasa, maka pada tahun 2056 energi akan habis. Pada saat itu jumlah penduduk sudah 14,5 miliar. Tapi pada tahun 2011 British Petroleum juga mengatakan bahwa pada tahun 35, karena percepatan jumlah penduduk, maka konsumen energi naik 41%. Maka habisnya akan lebih cepat. Kalau kita konversi, habisnya pada tahun 43. Pada saat itu jumlah penduduk 12,3 miliar. Inilah yang menjadi permasalahan, sehingga muncul teori peak oil theory yang mengatakan bahwa
jumlah produksi minyak menurun. Produksi minyak bumi menurun menyebabkan berubah gratis gaya hidup. Model bisnis mulai sekarang. Sekarang yang di sini tidak bisa meninggalkan HP-nya kurang dari 10 jam. Tapi rata-rata 18 jam. Bangun tidur bingung lihat kalau HP-nya nggak ada. Baterainya habis saja bingung. Nggak bisa. Ini menyebabkan gaya hidup berubah. Bisnis pun sama. Yang tadinya harus ke warung, sekarang cukup telepon Gojek saja. Mau makan apa aja, tunggu sebentar, ada tamu nggak usah pusing-pusing. Telepon, lu mau makan apa? Gaya kan gitu kan? Gue makan gado-gado. Gado-gado apa? Lu gak pilih? Wah, gue punya warung kok, tenang aja. Tinggal panggil Gojek, datang. Bisnis pun sama. Saya punya rumah makan warung enak. Padahal saya cuma pakai ruko yang 3,4 aja, kecil. Saya cuma punya karyawan 2. Tapi saya punya data. Gado-gado paling enak di mana, sate paling enak di mana, mie paling enak di mana, nasi goreng paling enak di mana, nasi padang paling enak di mana, makanan macam-macam ada. Saya punya data. Saya apply di Gojek, harus bayar memang. Begitu. Begitu SMS warung enak buka, pesan gado-gado. Saya tinggal tunjuk aja. Jang, gado-gado 2. Sampai sini bungkusnya saya ganti. Warung enak. Gojek datang, anterin. Nggak bayar pajak. Saya tinggal ngambil persentase aja, 10% mungkin keuntungannya. Nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Bisa ini. Hanya tinggal judulnya aja warung enak, kita cek gado-gado paling enak di mana. Udah paling enak, nggak ada yang lain udah. Nggak ada yang lain. Ini kalau ada yang seperti ini, bayar fee ke saya loh, ide saya itu. Ya ngasih kayak gini kan cari-cari dulu tambahan juga boleh juga Pak. Iya, ini. Inilah yang menyebabkan terjadi krisis ekonomi. Ini yang menyebabkan krisis ekonomi. Kita lihat bukti krisis ekonomi. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,74%. Yang kuning itu 4,74%. Sangat rendah dibandingkan 2013, 2014, dibandingkan sekarang. Tetapi aneh bin ajaib dan luar biasa. Dihitung dari GDP, Processing Power Parity, kita 8 besar di atas Inggris dan Prancis. Berarti dunia benar-benar dalam kondisi krisis. Makanya pada tahun 2015, kalau kita simak sama-sama, pajak yang 1.292 triliun tidak tercapai, tekor 200-an lebih, karena hanya 1.008, yang menyebabkan Ditjen Pajak kabur. Karena penghasilan negara ini 72% dari pajak. Pajak bisa dilihat kalau ekspor import positif. Nah kalau ekspor importnya negatif, nggak bisa masuk. Dengan cara apapun juga nggak bisa. Mau diganti 10 kali Ditjen Pajaknya aja nggak bisa. Ini buktinya krisis ekonomi di dunia. Makanya tahun sekarang ada tax amnesty. Ini buktinya. Selanjutnya menyebabkan depresi ekonomi. Depresi ekonomi seimbang dengan peningkatan kejahatan dan konflik. Buktinya konflik kita lihat. Mulai dari Libya, Mesir, Irak, Kuwait, terus Syria, Yaman, Kongo, Sudan, semua konflik. Dan yang konflik ini, semuanya yang merah-merah itu adalah hasil minyaknya dari negara tersebut per barel.
Semua konflik. Bahkan yang terakhir Ukraina. Presiden Barack Obama pada tanggal 24 Agustus 2014 dalam pidatonya menyatakan apabila Rusia menyerang Ukraina maka NATO akan berperang dengan Rusia. Ternyata selain kota pelabuhan, Ukraina penghasil 10 juta barel per hari. Dan dapat saya simpulkan, waktu itu Pak Bambang saya pernah ngomong di sini, tolong dosen-dosen, guru-guru besar carikan benar nggak yang saya sampaikan. Minimal konflik di dunia 70% berlatar belakang energi. Pak, itu lebih, saya bilang kan minimal. Bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ideologi, tapi berdasarkan latar belakang energi. Berarti benar dunia ini terjadi konflik. Dari konflik inilah maka hancurnya tatanan masyarakat. Hancurnya tatanan masyarakat. Dan menyebabkan kompetisi global. Dalam kompetisi global ini maka judulnya tadi, kita harus menjadi bangsa pemenang dalam kompetisi. Bagaimana kompetisi? Kita lihat bahwa apabila energi fosil tidak terbarui karena perlu jutaan tahun, maka ini disebut pada umumnya sekarang ada panas bumi lah segala macam. Ini pada umumnya sekarang ini adalah energi hayati, energi dari tumbuh-tumbuhan. Berbicara masalah energi hayati, maka kita tidak bisa lepas dari ekuator. Kenapa? Karena di ekuator kita mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Pohon akasia untuk bahan kertas pulp. Kalau di Indonesia 6 tahun dipanen. Di Eropa minimal 12 tahun. Karena tumbuh-tumbuhan ada masa tidurnya. Begitu musim salju, rontok semuanya, tidur dia. Musim semi baru bersemi lagi pelan-pelan. 12 tahun cepat baru, jadi 2 kali lipat. Ada yang tidak bisa ditanamin. Berbicara masalah ekuator, ada 3 kelompok negara. Negara ASEAN, dan yang paling besar dan paling subur, paling menjanjikan adalah Indonesia. Ada Afrika Tengah, Kongo, Ghana dan sebagainya, dan ada Amerika Latin, Meksiko, Venezuela. Yang menyebabkan kompetisi global adalah bahwa pada tahun 2043 nanti energi habis jumlah penduduk 12,3 miliar. Yang tinggal di luar ekuator 9,8 miliar. Bayangkan yang saya sampaikan tadi, daya tampung bumi untuk orang hidup normal hanya 3-4 miliar. Sekarang ada 12,3 miliar. 3 kali lipat lebih. Pada saat jumlah penduduk baru 7 miliar saja, 41.000 anak meninggal dunia per hari atau 15 juta per tahun. Itu makanan untuk makanan, energi untuk energi. Nah sekarang makanan sebagian untuk energi, sebagian untuk makan. Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Sudah dipastikan yang 9,8 miliar yang krisis pangan, krisis energi, dan krisis air atau ekonomi akan mencari makan di 2,5 miliar di tempat kita juga. Pada saat saya sampaikan di Bariung pada saat 7 Maret 2014, saya ajak diskusi rekan-rekan mahasiswa. Saya katakan, kalau Anda menjadi presiden dari yang 9,8 miliar dan memprediksikan jelas indikasinya, kira-kira 27 tahun lagi akan krisis pangan, air dan energi. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, melihat Indonesia yang begitu indah, begitu menjanjikan untuk kehidupan negaramu? Apa jawabannya? Ini jawabannya.
saya masih punya datanya, luar biasa. Membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, serta kegaduhan di masyarakat. Membeli media massa, bisa TV, bisa koran. Saya menyanyikan lagu, coba lihat ini iklan apa kira-kira? La 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 la. Ikan apa? Rokok. Gambarnya apa? Pantai, pijet. Di sini ada tadi yang nyanyi dari komunikasi itu, Visip, pasti tahu bahwa kalau saya menyanyikan dengungan lagu ini saja tidak sampai 1 menit sudah dijawab itu iklan rokok, gambarnya pijet dan di pantai. Sudah dipastikan iklan ini adanya 7-8 tahun yang lalu, pada saat TV-TV baru mulai muncul. Berarti ikan ini ditayangkan pada prime time, yang paling mahal. Yang saya tanya, pernah lihat rokoknya? Pernah ada yang menghisap rokoknya? Pernah tahu dijual di mana? Tidak ada. Orang gila. Promosi di tempat yang paling mahal, ya kan? Iklannya didesain demikian bagus sehingga orang bisa terkenang sampai 7-8 tahun. Tetapi rokoknya dijual tidak ada dan tidak pernah ada orang nyoba. Dia cukup menyampaikan, kan mediamu baru, saya pasang iklan deh paling mahal. Di mana ini? Yang penting saya ngontor dari redaksinya. Setiap hari, setiap saat, running tag boleh, gambar boleh, sampaikan ada kecelakaan, liatin darahnya, gambarnya. Ada perkelahian, ada ribut-ribut, ada pencurian, pencopetan, gebuk, masukkan semuanya. Tanpa terasa itu adalah rekayasa sosial. Kita terbiasa melihat. Sekarang kan darah udah dikaburkan kan sekarang. Sama aja seperti waktu kita kecil, lihat orang motong ayam takut, sini deh gak apa-apa. Diajarin lama-lama ya motong sendiri, cabutin sendiri, goreng sendiri, makan sendiri. Rekayasa sosial tanpa terasa terjadi di Ambon, di Kalimantan, di Aceh, di Poso. Teman sendiri dibunuh. Sangat luar biasa. Mahasiswa UI yang nyampaikan ini. Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sendiri mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Terjadi ini. Terjadi. Bahkan di TNI pun terjadi. Australia meminta setiap ada sekolah, kemarin saya squad 5 besar terbaik atau 10 besar terbaik dikirim ke Australia. Pada saat saya belum jadi pimpinan, saya biarkan. Begitu saya jadi panglima TNI, tidak ada. Pasti akan direkrut. Pasti akan direkrut. Perwira saya disuruh petugas di sana untuk mengajari bahasa Indonesia, dia protes. Diajarin bahwa Papua itu bangsa yang nantinya merdeka karena bukan Indonesia. Seperti itu. Jadi udah jelas. Mereka akan merekrut. Menciptakan benturan lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. 7 Maret 2014 dan terjadi pada 2015. Dan konflik memecah partai dari UI sebagai seorang presiden di negara yang 9,8 miliar yang akan krisis pangan yang dilakukan Indonesia ini. Lalu saya bertanya, Pak Bambang, ini universitas dukun atau universitas apa? Begitu saya lihat, tuh kok kejadian persis ya. Saya buka filenya lagi. Atau jangan-jangan dari sini yang mendesain. Investasi besar-besaran ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Silakan lihat apa yang ada pada diri saudara-saudara sekalian. Bisa pulpennya, bisa sepatunya, bisa jam tangannya, bisa kacamatanya,
Ya, bisa HP-nya ada produk asing. Menghancurkan generasi muda melalui berbagai budaya negatif, konsumtif, narkoba dan lain-lain. Inilah bentuk persaingan yang saya katakan. Menjuap pembuat undang-undang. Saya tanya, gimana caranya? Alah, Bapak Pangkostrat, orang nggak tahu aja. Mana ada undang-undang yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bicara seperti itu. Waktu itu saya masih Pangkostrat. Iya kan Pak? Saya diejek, alah Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Mana ada undang-undang di Indonesia yang nggak pakai duit katanya. Mahasiswa yang bilang, bukan saya loh. Gitu. Nah kalau undang-undang bisa dibeli, yang membeli dong yang berpihak pada undang-undangnya kan? Itulah sebenarnya yang terjadi karena yang 9,8 berkompetisi untuk merebut yang 2,5 miliar. Mencari pangan, air, energi atau ekonomi. Dan semua di ekuator. Dan yang paling besar negara kita. Ya daripada susah-susah negara yang banyak-banyak kan, mending satu negara aja yang besar. Inilah sebenarnya buktinya. Ini mulai sesak bumi ini. Karena krisis pangan terjadi kejahatan pembunuhan di Venezuela yang menyebabkan kurang lebih 35.000 orang meninggal dalam waktu 2 jam mengungsi ke Kolombia. Dan pada saat perang di Syria 2015 4 juta orang berimigrasi yang bikin pusing Eropa. Dan 4 tahun lagi diprediksi akan terjadi besar-besaran 60 juta orang. Tahun 2020 60 juta orang akan berimigrasi dari sub-Sahara karena energi nggak punya, pangan nggak punya, krisis air. 60 juta, bayangkan seperti apa itu. Pada saat saya Pangkostrat, saya ke Malaysia, saya bercerita, saya jelaskan hal semacam ini kepada Menteri Pertahanannya. Tiba-tiba saya kaget, Menteri Pertahanannya bergetar tangannya. Saya pikir jangan-jangan stroke ini orang. Ya kan? Datuk, kenapa Datuk? Sebentar Panglima. Minum air putih, minum Datuk. Panglima, saya takut. Kenapa takut? Kalau tiba-tiba tahun-tahun tersebut Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Ketua Partai Cina sudah frustasi untuk beri makan rakyatnya, terjadi krisis, maka dikumpulkan rakyat yang paling miskin 1 miliar. Terus disampaikan, Laos, Vietnam, Thailand, rakyat saya akan lewat, tolong kasih makan. Dan sampaikan, hei rakyatku, Semenanjung Malaya itu adalah tanah punyanya Cina, punya kita. Datang ke sana, setiap orang boleh mengambil 1 hektar untuk bercocok tanam. Silakan ke sana. Kalau itu terjadi, angkatan perang saya tidak berani, tidak bisa, dia harus bunuh 1 miliar orang. Ya kalau ke tempat saya sih masih pakai lautan Pak, susah. Ini Menteri Pertahanannya benar-benar takut waktu itu. Dan ternyata sekarang sudah terjadi invasi Laut Cina Selatan. Lewat lautnya duluan. Dari semuanya ini, kompetisi global inilah, maka saya mencoba bagaimana kondisi Indonesia ditinjau dari perspektif ancaman. Kita lihat, mengapa saya katakan ada Marcella, Soblaki, dan Selaru. Pulau Selaru pada saat perebutan Irian Barat, itu ada tempat berkumpulnya angkatan udara, laut, dan darat untuk bersama-sama menyerang untuk masuk Merauke karena loncatan paling dekat dari situ. Kemudian Marcella, kita pernah punya sejarah pada saat Timor menjadi provinsi termuda kita mempunyai celah timur yang disebut Greater Sunrise yang banyak kandungan minyaknya.
Indonesia dengan Australia sudah menandatangani perjanjian untuk pengelolaan Greater Sunrise tersebut, celah timur tersebut, yang berimbang, tidak menguntungkan Australia, tidak menguntungkan Indonesia, sama-sama win-win. Rupanya Australia dengan perjanjian seperti itu tidak menguntungkan bagi Australia mungkin. Maka terjadilah perang proksi dan lain sebagainya. Akhirnya Timur sekarang menjadi Timor Leste. Begitu merdeka, yang pertama kali yang diminta tanda tangan adalah perjanjian celah timur atau Greater Sunrise, dan sangat merugikan Timor Leste. Saya ke 41 universitas, ada pemuda-pemuda Timor Leste yang ikut kuliah, dan beberapa waktu yang lalu mahasiswa demo besar-besaran meminta kepada pemerintah Timor Leste untuk memperbarui lagi perjanjian yang dilihat Timor Leste tidak dapat apa-apa dari celah timur. Dan sekarang sana lagi bingung bagaimana melobi untuk merevisi aturan itu. Dan Marcella pun dekat dengan Australia, jaraknya hanya 90 km, jaraknya hanya dari Pulau Selaru 43 km. Mengapa saya katakan Darwin? Di Darwin ada 1.500 marinir Amerika di situ, dan akan ditingkatkan sampai 2.500. Ngapain ke situ? Amerika punya pangkalan di Filipina, di utara. Kenapa ke selatan? Kemarin saya ke luar negeri itu paling-paling cuma semalam. Saya ke Australia, ada meeting di sana. Jam 2:30 saya sampai. Saya coba meeting sampai jam 5, 6-nya saya dinner, besoknya saya pulang. Saya pulang lewat ke Sydney. Nggak tahu staf saya. Kita mampir sana 1,5 jam, turun dari pesawat, pura-pura lihat opera house, pura-pura lihat sana. Saya naik, ada penyewaan booth ke arah pelabuhan. Foto itu adalah kapal LPD, kapal untuk pendaratan. Australia membuat 3 kapal LPD, kapal pendaratan yang besar-besar. Saya cek lagi, Australia tidak punya marinir di angkatan laut, tapi disebutkan di angkatan darat. Negara kontinental untuk apa dia punya marinir? Di Darwin ada 2.500 pasukan Amerika yang sangat dekat. Kalau orang pernah lihat di parlemen di Amerika, ada gambarnya Papua itu. Ancaman. Boleh saya sebagai Panglima TNI melihat itu adalah suatu ancaman, karena kebetulan di situ ada blok Marcella yang kandungannya luar biasa. Satu. Yang kedua yang saya ceritakan tadi, Laut Cina Selatan ini adalah zona ekonomi eksklusif. Ini adalah laut teritorial yang dihitung dari Pulau Natuna. Ini adalah Nine Dot Line yang diakui oleh China. Ada perselisihan di sini, walaupun kita tidak pernah menyampaikan. 3 kali kejadian pencurian ikan ditangkap oleh Armada Barat Angkatan Laut di 3 tempat ini. Tetapi yang paling penting kita waspadai ini, dikawal oleh Coast Guard, dikawal oleh penjaga pantai. Jadi Tiongkok sudah mengakui itu adalah pantainya dia, maka nelayan dikawal oleh Coast Guard. Dan pada saat Filipina komplain tentang Laut Cina Selatan kepada Pengadilan Internasional Arbitrage dan diputuskan 12 Juli 2016 pengadilan tetap arbitrase menolak klaim atas Laut Cina Selatan. Tetapi 1 hari kemudian pada tanggal 13 Juli Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa kedaulatan wilayah hak maritim Tiongkok
di Laut Cina Selatan tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun. Tidak mengaku itu. Dan selanjutnya Wakil Menteri Luar Negeri Yu Chimin mengatakan bahwa menetapkan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan. Barang siapa yang lewat harus lapor, kalau enggak ditembak. Yang perlu diwaspadai bahwa Tiongkok telah meratifikasi Undang-Undang Internasional UNCLOS 82. Maka di situ sudah dibuat 6 pulau oleh Tiongkok. Yang tadinya seonggok karang yang tidak diakui sebagai pulau. Kalau itu sudah jadi pulau dan meminta itu diakui sebagai pulau, maka pulau itu punya laut teritorial dan punya zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 82. Maka masuklah Kalimantan Barat, masuklah Natuna. Potensi konflik tinggi, ancaman yang kedua. Di wilayah yang lain, tadi selatan, ini wilayah yang barat. Pada saat saya Pangkostrat, saya tanya sama Menteri Luar Negeri, bagaimana tentang FPDA, Five Power Defense Arrangement, negara-negara persemakmuran Inggris, ada Australia, Malaysia, Singapura, New Zealand, Inggris. Pak, itu hanya nama saja. Mereka tidak pernah melakukan latihan, tidak pernah meeting, tidak pernah apa-apa. Nggak usah Pak pedulikan. Oh ya, tetapi negara-negara ini pernah punya konflik dengan Singapura tentang reklamasi dan kapal Usman Harun yang sekarang sudah selesai, tidak dibicarakan lagi. Karena pada saat saya Panglima TNI ke sana bertemu dengan Panglima Singapura dan Menteri Pertahanan, saya katakan, apa alasan Anda mengutik-utik nama kapal Usman Harun? Gak etis. Karena pada saat Usman Harun ini bukan Singapura, ini masih Malaysia. Anda belum merdeka. Berapa bulan kemudian baru merdeka. Udah Pak Ketot, kita gak usah bicara itu lagi. Selesai ya, saya bilang. Malaysia, si Padang Ligitan, Ambalat. Australia, Barinain, penyadapan pejabat. Ini FPDA ini. Dan saya diundang bersama 5, latihan 5 negara. Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Inggris. Saya tidak mengirimkan perwakilan untuk melihat di sana. Melibatkan 3.000 personil, 71 pesawat, 11 kapal tempur dan kapal selam. Mereka sudah merupakan fakta pertahanan. Latihan bersama kok. Yaitu negara-negara yang berbatasan dengan kita. Di selatan berbatasan dengan kita, di utara juga ada, di barat juga ada. Akhirnya Duta Besar Inggris datang ke saya. Pak, ini nggak ada ini. Enggak, terima kasih. Saya lihat ada dari TNI datang, Majen Hastin. Maaf Duta Besar, itu bukan dari TNI, itu dari Departemen Pertahanan. Saya tidak mengirimkan perwakilan karena saya tidak setuju dengan seperti itu. Anda membuat latihan tidak koordinasi dengan negara tetangga. Saya sampaikan seperti itu. 3, dari luar kompetisi, ancaman teroris. Selama tahun 2016 saya berteriak-teriak, Indonesia adalah tempat yang paling aman untuk teroris. Karena Indonesia menerapkan undang-undang pidana teroris. Sehingga kejadian dulu baru bisa. Dan saya tanya sama Pak Tito, saya tanya, di antara korp-korp di kepolisian, paling banyak, siapa yang paling banyak bercerai? Densus 88. Karena tugasnya adalah menguntit teroris terus. Menguntit terus. Ditelepon sama istrinya, anakmu sakit, uruslah dulu, saya nggak bisa tinggalkan. Karena begitu tinggalkan, dia buat teror, korbannya lebih banyak. Dia ikutin terus. Siang malam dia ikutin terus. Karena undang-undangnya.
Yang kemarin yang di Kalimantan pernah dihukum ya? Iya, 3,5 tahun. Ya coba 3,5 tahun. Belajar dia. Iya. Seharusnya kejahatan terhadap negara. Dan ternyata Filipina mendengar itu. Dan ISIS bukan latar belakang orang yang frustasi, orang yang patah hati, bukan. Saya pernah ke sana. Syria berbatasan dengan Turki, Syria berbatasan dengan Lebanon, dan pernah konflik dengan dua negara itu. Tetapi dengan Lebanon cepat selesai karena mereka juga berpikir ada Hizbullah di sana. Dan berbatasan dengan Israel. Dengan Israel tidak pernah konflik. Syria karena punya energi. Dan Indonesia, teroris di Indonesia, dana yang paling besar dari wilayah Australia, paling besar, baru Malaysia, Brunei dan Filipina. Dan Baurai mengatakan apabila di Syria sudah tidak aman, maka semua kembali ke wilayahnya masing-masing, melakukan khilafah di sana dengan apa adanya. Yang penting bisa bunuh. Begitu menyampaikan semacam itu, tidak lama kemudian di Prancis ditabrak dengan mobil, pendeta dibunuh dengan pisau. Dan ini saya katakan Islamic State nanti akan pindah di Asia Tenggara, di siapa adalah Filipina Selatan dulu. Dan saya bersyukur sepanjang saya berbicara di Indonesia, rupanya Filipina mendengarkan. Dan Presiden Duterte 4 November kemarin mengingatkan bahwa Islamic State keluar dari wilayah Syria dan Irak menuju negaranya. Setibanya di Filipina, dia akan mengorbankan kewajiban hak asasi manusia, mau dia sikat semuanya. Bagaimana Indonesia? Halo Indonesia, janganlah datang ke Australia, janganlah ke Filipina, karena mau kena HAM, mau dibunuh, datang aja ke Indonesia. Setengah mati polisi berbuat seperti itu karena undang-undangnya tidak berpihak kepada kepolisian, karena masih pidana. Ya, kita berdoa semoga yang sedang diproses di DPR segera diputuskan dan definisinya adalah kejahatan terhadap negara. Pernah datang ke tempat saya,